Dan ada juga riwayat yang mengatakan anak-anak dan wanita hanya dijadikan tawanan yang kemudian dibawa ke Syam. Ada beberapa orang yang selamat dalam peristiwa Karbala, diantaranya Ali bin Hussein yang dikenal juga sebagai Ali Zainal Abidin. Saat di Karbala beliau sakit parah dan tidak mengikuti pertempuran, hingga akhirnya dibebaskan oleh Yazid dan diperlakukan dengan baik saat di Syam untuk meredam kemarahan kaum muslimin. Ada juga Zainab binti Ali, saudari Imam Hussein yang berperan penting menyuarakan kebenaran di hadapan Yazid saat menjadi tawanan di Syam, mengutuk Yazid dan tentaranya dengan berani karena kekejaman mereka kepada cucu Rasulullah dan pengikutnya. Kemudian Fatimah binti Hussein, putri Sayyidina Hussein yang selamat dan meneruskan keturunan Nabi, Hasan al-Muthanna, cucu Sayyidina Hasan yang terluka parah dan diselamatkan oleh keluarga dari ibunya yang berada di Syam. Peristiwa kedua yang terjadi saat pemerintahan Yazid adalah pengepungan kota Madinah, kemudian berlanjut ke pertempuran Hara. Peristiwa ini terjadi tanggal 26 Agustus 683 Masehi. Penduduk Madinah yang menolak berbaiat kepada Yazid dan mengusir semua tokoh Umayyah dari kota tersebut. Gaya hidup Yazid yang dinilai tidak Islami, yang sering mengikuti hawa nafsu, dan tragedi Karbala membuat pertentangan terhadap Yazid semakin besar di Madinah. Yazid menjorem 12.000 pasukan yang dipimpin oleh Muslim bin Uqbah untuk menduduki Madinah. Yazid menginstruksikan Muslim untuk mengajak 3 kali untuk berdamai sebelum bertempur. Sementara itu, penduduk Madinah membentuk pasukan, kemudian menunjuk Abdullah bin Hanzalah sebagai panglima kaum Anshar dan Makil bin Sinan sebagai panglima kaum Muhajirin. Pasukan Umayyah yang dipimpin Muslim bin Uqbah membuat basis di timur kota Madinah. Kemudian pasukan Madinah menyerang basis tersebut, walaupun awalnya pasukan Madinah berhasil mengungguli jalannya peperangan. Tetapi semua berubah setelah Bani Haritsah membelot ke kubu Umayyah, menyebabkan Abdullah bin Hanzalah yang memimpin kaum Anshar gugur. Pasukan berkuda Madinah yang dipimpin Abdullah bin Amr bin Ash berhasil unggul dari pasukan berkuda Umayyah yang dipimpin Marwan bin Hakam. Akan tetapi, pasukan berkuda Madinah dihujani anak panah yang membuat Abdullah bin Amr gugur. Kemudian pasukan berkuda Umayyah menyerang pada saat matahari terbit dan berhasil mengusir pasukan berkuda Madinah dari medan perang. Ketika tentara Umayyah memenangkan pertempuran, mereka langsung memasuki Madinah dan melakukan penjarahan selama 3 hari. Walaupun ada beberapa perbedaan dalam catatan sejarah tentang kekerasan yang terjadi, tapi sumber yang paling kuat menyebutkan lebih dari 300 muslimin Madinah terbunuh saat penjarahan tersebut. Sebanyak 80 sahabat Nabi syahid, termasuk Makil bin Sinan, sahabat yang menyertai Nabi saat Fathul Mekah, Yazid bin Abdillah bin Zamah, Abdullah bin Harits, dan lain sebagainya, serta 700 kaum Quraisy dan Ansor terbunuh. Selepas pertempuran, Muslim bin Uqbah mengangkat Raw bin Zinba sebagai pemimpin Madinah. Kemudian ia bertolak ke Mekah untuk menghadapi Abdullah bin Zubair yang juga menolak kepemimpinan Yazid. Tetapi Muslim bin Uqbah meninggal dalam perjalanan di daerah Saniyah Musalal dan digantikan Hushain bin Numair. Dalam berbagai sumber sejarah, Muslim bin Uqbah banyak dikecam atas pengepungan dan penjarahan di kota Madinah. Hal ini menjadi salah satu kejahatan besar yang menimpa Bani Umayyah setelah peristiwa Karbala. Setelah pasukan Umayyah meninggalkan kuburan Muslim bin Uqbah, ibu dari Yazid bin Abdillah bin Zamah membongkar kuburan tersebut dan melihat jasad Muslim bin Uqbah terlilit tali hitam dengan mulut ternganga. Kisah ini bersumber dari karya Ibnu Qutaibah. Setelah menguasai Madinah, Hushain bin Numair memimpin pasukan Umayyah untuk menduduki Mekah yang juga menolak kepemimpinan Yazid. Penduduk Mekah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair melakukan perlawanan terhadap pasukan Umayyah hingga Mekah dikepung selama September hingga November tahun 683 Masehi. Abdullah bin Zubair yang menguasai Mekah adalah salah satu pesaing kuat untuk menduduki kursi khalifah selain Hussein bin Ali. Akibat pengepungan ini mengakibatkan Ka'bah mengalami kebakaran. Pasukan Umayyah menghentikan pengepungan setelah mendengar kabar meninggalnya Yazid. Hushain bin Numair sempat membujuk Ibnu Zubair untuk ikut dengannya ke Syam untuk dinobatkan sebagai khalifah.
tetapi ia menolak. Pada akhirnya Hushain bin Numair menarik pasukannya kembali ke Syam. Abdullah bin Zubair tetap berada di Mekah dan sempat dinobatkan sebagai khalifah oleh sebagian besar wilayah Islam. Perang saudara ini berakhir pada tahun 692 Masehi, ketika Bani Umayyah berhasil mengumpulkan kekuatan untuk menundukkan Mekah dan mengalahkan Abdullah bin Zubair. Dapat dikatakan pertempuran di Madinah dan Mekah adalah perang saudara antar Muslim yang kedua setelah Perang Siffin. Tak bisa dipungkiri bagi orang yang beriman saat membaca atau mendengar kisah perpecahan antar kaum muslimin yang menyebabkan syahidnya cucu Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, membuat hati mereka menangis. Dan cukuplah bagi kita untuk senantiasa mengambil pelajaran dari segala peristiwa yang terjadi. Wassalamualaikum.